Saya mau mulai dulu deh dari ini ya, dari aksi-aksi yang sudah berlangsung, dari mosi tidak percaya, wacana civil disobedience dan lain sebagainya, sehubungan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian respon banyak orang, banyak lembaga, terutama organisasi agama yang masih malu-malu, yang masih menganggap bahwa aksi-aksi jalanan itu sebagai sesuatu yang kurang sopan, kurang baik, tidak mencerminkan akhlaknya para santri atau ulama. Saya pikir ini perlu kita luruskan juga gitu. Nah, untuk mulai itu saya pertama mau mengutip dulu dari ayat nih, Bung. Jadi di surah An-Nisa ayat 58 itu ada peringatan yang jelas dari Tuhan ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi Gusti Allah itu sudah mengingatkan gitu. Kalau mau bikin hukum, kalau mau bikin aturan itu di antara manusia supaya kalian itu mestinya menetapkan hukum yang adil gitu. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Gitu. Jadi kalau sudah nggak adil, mestinya harus ada mekanisme recall. Gitu. Nah, menurut saya di sistem hukum kita ini belum memungkinkan itu. Hanya ada satu yang membuat kita itu di zaman reformasi ya, punya optimisme ketika ada hukum yang tidak adil itu kita bisa majukan ke JR. Tapi faktanya judicial review itu sama sekali nggak mungkin. Terus kita nggak bisa dong mengatakan bahwa perjuangan itu nggak boleh lanjut. Atau mengatakan bahwa anak mahasiswa yang di jalanan itu anak yang tidak punya akhlak, tidak baik. Ya kalau begitu Rasulullah itu gimana dong akhlaknya itu? Kemarin juga ada yang saya nggak setuju ya. Saya setuju dengan Mas siapa itu dari UGM, Mukhtar ya, Mas Mukhtar ya, yang ahli hukum itu, hukum tata negara, dia bilang kenapa civil disobedience ini karena perlawanannya civilized, berperadaban. Ya enggak juga, ya berperadaban, tapi yang lain juga aksi jalan itu juga berperadaban. Maksud saya begitu gitu. Bahwa civil disobedience itu penting hari ini ya, karena memang prasyarat-prasyarat yang kita punya ada untuk melakukan itu. Tapi kita harus ingat bahwa itu bukan satu-satunya perjuangan gitu. Semua mungkin bisa dilakukan sesuai dengan kondisi materialnya gitu. Kalau emang prasyarat-prasyaratnya mungkin kan, misalnya ada gerakan lebih besar nggak ada masalah menurut saya. Gitu. Terus ada ayat yang lainnya itu, ini surah Al-Baqarah ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun adim. Ini juga ancaman sebenarnya. Peringatan dan ancaman. Jadi orang-orang ini jangan-jangan sudah tertutup semuanya itu. Kupingnya, matanya, bahkan hatinya sudah tertutup. Nah, pendekatannya macam-macam. Ada yang dengan cara mengingatkan baik-baik, ada yang bawa tongkat seperti seperti Musa menghadapi Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai ana rabbukumul a'la gitu, sebagai Tuhan yang sangat agung, yang sangat besar gitu. Dan akhirnya terpaksa toh Musa ini membawa manusia-manusia yang tidak terdidik gitu kan, yang tidak terorganisir dengan baik, tapi toh pada akhirnya harus berjuang gitu. Nah, kita juga mesti melihat kondisi itu. Nah, saya mau mengatakan bahwa Allah mungkin telah mengunci hati mereka gitu, sudah nggak bisa ini. Wes angel ini, angel temen tuturan ya gitu kata orang Jawa ya. Ini udah nggak bisa nih, JR sudah sama sekali nggak mungkin, jadi kita mesti bersepakat bahwa aksi-aksi yang dilakukan kawan-kawan hari ini itu sah, memang sah secara konstitusional, sah secara moral, dan karena itu pemerintah mesti diingatkan dengan keras. Kalau tidak, ongkos politiknya akan menjadi besar. Kalau teman-teman di Thailand sudah berani menyinggung soal monarki, kenapa kita tidak enggak? Itu menurut saya prestasi itu di Thailand. Meskipun kita nggak tahu bagaimana dinamikanya, karena kelompok-kelompok di luar gerakan masyarakat sipil jauh lebih kuat, militer lebih kuat. Kalau di Indonesia tentu saja Tuan Gatot lebih siap ketimbang Lini Zurlia kita naikkan menjadi Menteri Dalam Negeri misal. Nah, segala hal itu mesti kita pikirkan. Konsolidasi nasional mesti kita bikin segera. Saya setuju dengan Lini bahwa mesti ada konsolidasi dalam segala aspek ya. Terutama apa sih maunya target kita. Itu yang pertama, Mas Ridho sama Mbak Lini. Saya mau mengingatkan bahwa pemerintah ini hatinya sudah tertutup gitu. Dan mereka sudah bikin undang-undang yang tidak adil kepada kita. Dan itu dilarang dalam agama. Jadi kalau kita turun aksi itu sah. Gitu.
Sayangnya kita belum punya hak recall gitu. Bisa nggak mereka di impeachment atau dicabut itu mandatnya? Mestinya kan bisa, karena sekarang seolah ini isinya partai-partai dan yang menentukan republik ini cuma partai. Bahkan kemarin ada pertemuan tertutup, saya terlibat di situ dengan Romo Sandiawan, saya buka aja di sini dengan beberapa elit, termasuk ada Fadli Zon di sana. Bung Fadli bilang dengan bercanda gitu kan, ya republik ini paling ditentukan oleh 7 atau 8 orang petinggi partai, kata dia. Nah ini kan berbahaya sekali. Saya membayangkan petinggi-petinggi partai ini nggak ada yang relevan untuk mewakili kita, Ridho. Anaknya emak gitu yang kemarin ngejek-ngejek kita, sumbang silo apa gitu kan. Yang enggaknya gua nggak makan duit negara gitu. Saya makan dengan cara saya sendiri, tidak memiskinkan orang lain, tidak merampas tanah orang lain, tidak mengancam orang lain. Saya bikin sekolahan untuk anak-anak, untuk semua kalangan. Terus kalau ditanya apa prestasimu gitu, ini kecelakaan, itu pertanyaan yang salah arah itu. Jangan memanjakan anak-anak muda ini, Pak Presiden. Yang dimanjakan itu siapa? Justru Pak Presiden memanjakan anaknya, gitu kan. Emak ini apa prestasinya selain jual misalnya Bung Karno gitu loh. Nah, kita belak-belakan aja lah soal-soal begini. Bukan berarti kita nggak hormat dan orang tua, please deh, gitu loh. Ampun deh, gitu. Janganlah begitu. Ini anak muda juga punya hak untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Jadi pertama menurut saya kita mesti yakin bahwa yang kita lakukan ini benar, gitu. Secara moral gitu. Bahwa yang mau menjalankan JR boleh silahkan, tapi jangan juga mendelegitimasi kekuatan gerakan rakyat. Saya jujur hari-hari ini resah, gelisah, sedih, sekaligus jengkel campur aduk. Adik-adik saya, kawan-kawan saya di FNKSD dan jaringan itu banyak dipukul di tengah jalan, bahkan belum orasi, belum mulai itu, babak belur semua. Nah sialnya kalau di zaman Soeharto kita tahu dia evil gitu kan, jahat gitu. Sekarang ini enggak gitu. Semua yang ngomong baik gitu. Bahkan saya masih digertak-gertak, kamu jangan mengatakan ini kekerasan gitu. Belum ada yang mati gitu. Kalau zaman Soekarno kayak Gus Dur udah zaman Soeharto kayak Gus Dur udah hilang, digitu-gituin saya gitu. Itu kan ancaman, emang mau dibikin begitu gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa pertemuan kami sepakat sebenarnya, terakhir juga ada lini ya, bahwa sebenarnya omnibus ini instrumen saja. Instrumen yang membuka lagi perang kelas di Indonesia. Ini sudah manifest perang kelas. Jelas dia mewakili siapa, dia menangkan siapa, dan berpihak pada siapa. Nah kalau omnibus ini karena omnibus ini instrumen, maka sesungguhnya kita mau berperang dengan apa dan untuk apa gitu. Ya kalau kita melihat prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Bolivia, kita ketinggalan gitu. Tapi bukan berarti menurut saya Bung Ridho gitu kan, nggak perlu Ridho nunggu pulang ke Indonesia dulu, mestinya kita bisa gitu loh. Nah wacana ini juga mesti harus mulai kita bicarakan. Saya tidak anti NGO, saya juga pekerja NGO, tapi NGO mesti didudukkan dalam gerakan sosial lebih besar. Kita nggak perlu mengglorifikasi gerakan moral, tapi mesti mendorongnya menjadi agenda-agenda gerakan politik. Nah ini momentum kita. Jangan mengulang-ulang lagi tahun 98 tuh hebat juga. Kita nggak mengecilkan darah dan air mata senior-senior atau kawan-kawan kita di 98. Tapi kita jangan mengulang itu gitu. Giliran mau naik ternyata nggak siap gitu. Ada momentum pilihan minimal gitu dalam situasi sulit itu, misalnya ya situasi genting itu, kekuatan rakyat sudah bisa itu deklarasi. Meskipun besok ditangkepi terserah, urusan belakang itu udah urusan Allah itu, qadarullah itu. Yang penting sudah berjuang duluan itu. Nah kita belum. Nah mestinya menurut saya kita bersepakat gitu bahwa omnibus law ini instrumen yang semakin membuka perang kelas di Indonesia, dan perjuangannya adalah perjuangan kelas. Ya ini saya kira sudah hampir diterima oleh banyak kawan. Cuman konsolidasinya perlu diperluas, diperkuat lagi. Meskipun seperti kaset yang hampir rusak kata Ridho ya, ngomong partai, ngomong macam-macam gitu kan udah nggak hanya rusak gitu. Udah kayak ini kasetnya sama tip-tipnya ya, tip recordernya itu udah busuk gitu, maksudnya udah dibuang gitu. Udah nggak diputer lagi, tapi kepaksa harus kita puter bahwa kesadaran itu menjadi penting, kesadaran ini ya, kesadaran politik bahwa ini perang kelas itu tadi. Kalau kita ngomong instrumen, ini saya mau terakhir. Kalau ngomong instrumen, bukankah dari kemarin juga itu perampasan tanah berlangsung?
Bukankah sebelum ada Omnibus Law itu juga rakyat ya keblangsak-belangsak aja, itu susah-susah aja. Bukankah sebelum Omnibus Law itu juga kekerasan terhadap petani, terhadap buruh, itu semuanya ada. Cuman ini semakin mengeras. Karena itu saya semakin yakin ini, ruang negosiasi itu ditutup oleh pemerintah sendiri. Kalau prinsip-prinsipnya kemarin dikatakan, marilah bermusyawarah. Gitu. Masyarakat sipil ini bukan nggak ngerti musyawarah. Gitu. Ini udah selesai. Ibarat bangun rumah tangga, istrinya sudah babak belur, terus istrinya mau mengambil sikap, terus dia bilang gitu, janganlah, kita mesti ngobrol baik-baik dulu lah, kita mesti musyawarah. Enggak ada lagi musyawarah dengan begitu itu. Kita tidak mungkin lagi bermusyawarah dengan perampok. Ini fakta, ini upaya agenda-agenda legal untuk melakukan perampokan di Indonesia.